Hai guys, halo. Waduh, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semangat ya, karena hari ini malam minggu. Duh ya, siap-siap tuh ntar malam yang diapeli ya. Jadi udah standby ya, udah dicatok rambutnya, udah pakai ya lipstick gitu ya. Oke, jadi guys, untuk tema pembacaan tarot kali ini ya, aduhai, temanya adalah auramu mengandung pelet alami. Waduh ya, orang ini akan kejar-kejar dirimu dan tunduk sama kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan membahas, kita akan lihat tuh ya, siapakah dia seseorang yang terkiwir-kiwir sama kamu ya, terkiwir-kiwir sama auramu yang mengandung pelet alami ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi kalian ya yang mau join di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, langsung aja klik ya join, link tautan WA nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama ya, nggak usah lama-lama karena menunggu itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Jadi langsung aja kita mulai ke pembacaan. Aku akan coba lihat ya, siapakah dia seseorang yang akan kejar-kejar kamu? Waduh ya, siapa nih? Ayo. Siapakah dia seseorang yang akan kejar-kejar kamu? Siapakah dia seseorang yang akan kejar-kejar kamu? Siapakah dia seseorang yang akan kejar-kejar kamu? Wow, siapakah dia seseorang yang akan kejar-kejar kamu? Kita lihat terlebih dahulu. Tara, waduh ya, ada kartu Ten of Wands. Kalau dilihat ya, orang yang kejar-kejar kamu tuh sebenarnya orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu. Nah ya, tapi karena kamu sama dia terlalu banyak perbedaan sifat dan karakter, sehingga ikatan kamu dan dia itu kagak jelas gitu ya. Putus nyambung kayak wifi yang lelet gitu ya. Habis putus ya, kemudian baikan lagi, berantem lagi, lalu putus lagi gitu. Intinya kamu sama dia tuh sering banget timbul tenggelam. Nah ya, padahal tujuan kamu ngejalin hubungan sama dia itu untuk keseriusan. Tapi makin diseriusin ya, nih kadal. Ternyata nih orang tuh makin gak tahu diri, makin kesini makin menguji mental kesabaran kamu. Sampai-sampai ya diri kamu tuh stres banget gara-gara memikirkan satu orang ini gitu ya. Seandainya saja ya orang ini tuh bisa membuktikan rasa serius dia kepada kamu ya, tentu membuat diri kamu tuh jadi merasa bahagia, nggak uring-uringan terus gitu ya, nggak salah paham terus gitu. Padahal hakikat dalam sebuah hubungan itu sama-sama saling melengkapi gitu ya, bukan pergi di saat ada masalah kayak dia gitu. Karena yang nggak kamu sukai dari nih orang gitu ya, nih orang tuh ketika lagi berantem sama kamu, dia suka lari dari permasalahan ya. Semua masalah, tanggung jawab yang terjadi di dalam hubungan ini ya, udah diberikan tuh ya ke kamu ya. Udah dilimpah ruahkan kepada diri kamu. Sedangkan kamu ini manusia biasa yang tentunya punya batas kesabaran dan pemikiran. Tapi nih orang kagak ngerti-ngerti gitu ya. Dia itu kayak orang yang nggak punya perasaan bersalah ya, nggak punya perasaan berdosa ketika dia menyakiti kamu gitu. Dan ketika dia kembali ke kamu, jarang tuh ya nih orang tuh tiba-tiba minta maaf gitu ya. Paling dia rayu-rayu kamu lagi, bujuk-bujuk kamu lagi. Aduh ya, udah hafal gue tingkah lakumu ya. Udah dirayu-rayu untuk apa ya, untuk meluluhkan hati kamu. Nah makanya kenapa kamu tuh nggak bisa marah sama dia, karena orang ini tuh dia punya banyak drama. Yang ngeri. punya banyak drama yang dia mainkan untuk meluluhkan hatimu ketika kamu tuh sedang ngambek sama dia. Sedangkan yang aku rasakan, kondisi aura hubungan kamu tuh kayaknya stuck ya, jalan di tempat, kagak berkembang. Nah kenapa tuh? Ya iyalah gitu, hanya kamu yang berjuang sedangkan dia santai-santai aja ya. Dan hanya diri kamu ya yang menginginkan adanya suatu perubahan, sedangkan orang ini selalu ya menguji mental kamu dengan tingkah kelakuannya. Nah untung ya jantung kamu nggak copot gitu ya.
nih orang tuh kagak bersyukur gitu, sudah diberikan seseorang sebaik kamu, tapi tetap aja ya dia pandang sebelah mata, tetap aja nggak ada benernya, disalah-salahkanlah diri kamu gitu, seolah-olah diri kamu tuh seseorang yang paling berdosa di muka bumi ini. Hello. Ya, apa kabar kamu ya? Apakah kamu sudah suci ya? Apakah selama ini kamu udah menjadi pasangan yang terbaik? Berkaca ya, kaca emang mahal ya, lagi langka kali ya, sehingga membuat orang ini tuh merasa sok yang paling bener, hadeh gitu ya. Dan saat ini ya, setelah kamu putus sama dia gitu ya, setelah diri kamu tuh nggak connect sama dia ya, kamu tuh ternyata banyak perubahan ya, aura kamu tuh makin glowing, makin kinclong ya, membuat orang ini tuh menyesal setengah mati gitu. Emang ya, mungkin beberapa di antara dia masih belum menunjukkan tanda-tandanya ya bahwa orang ini kejar-kejar kamu. Tapi dalam waktu dekat, nggak usah shock gitu ya. Kalau tiba-tiba ya, tiba-tiba aja nih orang tuh kejar-kejar kamu gitu ya. Ngejar-ngejar kamu kayak orang lagi ketempelan gitu ya. Terobsesi ingin memiliki kamu lagi gitu ya, dan tunduk sama kamu. Udah gitu ya, karena dia nggak bisa berpaling dari kamu ya, terlebih ketika kamu menunjukkan adanya suatu perubahan yang sangat positif ya. Lebih sabar-sabar ya, perkuat mental kalian, karena kalau nggak cepot jantung kamu nanti ya. Menghadapi hubungan sama dia itu kayak nonton film horor ya, ngeri-ngeri sedap. Aduh. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akan ngejar-ngejar kamu karena aura kamu ya. Siapakah dia? Seseorang yang akan ngejar-ngejar kamu karena aura kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan ngejar-ngejar kamu karena aura kamu. Kita lihat terlebih dahulu. Kita cek dari cek ya. Wow. Pack of One ya. Kelihatan tuh. Dia adalah seseorang yang saat ini lagi kangen kamu. Makanya dia kepikiran dirimu. Ya emang sih yang aku lihat ya, kamu sama dia saat ini tuh lagi LDRan ya. LDRan tuh lagi kangen-kangenan. Ya, dia sering ngebayangin kamu, sering menatap foto kamu ya, bukan sok halu, tidak ya, tapi itulah fakta yang terjadi sama energi dia sekarang. Karena emang yang aku lihat tuh orang ini kayaknya nggak bisa jauh dari kamu ya, pengennya tuh kayak nempel terus ya, kayak bayi yang minta ditetekin gitu ya, pengennya digendong-gendong, dibelai-belai, disayang-sayang. Sedangkan keadaan kalian saat ini terpisahkan oleh ruang jarak dan waktu gitu ya. Dan sebenarnya ini terjadi bukan atas keinginannya, tetapi keadaanlah yang memaksakan dia untuk mencari duit gitu ya, di luar daerah dia. Nah, tapi nggak apa-apa, sabar aja. Karena hubungan LDR tuh hubungan yang sangat berkualitas, di mana kesabaran, kesetiaan, dan pengertian kalian itu sedang diuji gitu. Kamu sama dia auranya cerah ya. Dan orang ini tuh awalnya emang biasa aja sama kamu, tapi makin kesini ya, dia makin kecantol ya melihat ya aura kamu yang mengandung pelet alami gitu. Karena kamu orangnya sederhana, kamu orangnya apa adanya, nggak neko-neko, dan yang pastinya gitu, diri kamu tuh super duper perhatian sama dia. Nah makanya kenapa meskipun kalian LDR, tapi orang ini tuh tidak tertarik untuk melirik sana ya, untuk melirik sini. Kenapa? Satu aja udah cukup gitu. Kamu di mata dia tuh bagaikan gitu ya, seorang princess gitu. Ya, kalau diri kamu cewek, kalau kamu cowok ya, dia membayangkan bahwa diri kamu tuh seorang prince. Wow ya, seorang pangeran yang selalu menjadi garda terdepan untuk dia. Dan saat ini emang yang aku lihat tuh dia kayaknya lagi sedang banyak pikiran gitu. Makanya ya diri kamu tuh kayak hampir shock gitu. Loh kenapa ya kok tiba-tiba kamu aneh aja gitu. Nggak kayak biasanya. Ada yang berubah dari kamu ya, terkait rasa perhatian kamu. Karena biasanya dia ngasih perhatian kamu terus, nanyain kabar kamu terus gitu. Tapi kok akhir-akhir ini intensitas komunikasi kita ini kok sedikit terhambat ya. Kenapa tuh? Macet ya? Enggak ya. Dalam artian tuh gini. Ketika orang ini sedang banyak masalah ya, dia tuh lebih banyak merenungnya, memikirkan bagaimana cara dia bisa keluar dari masalah tersebut. Dan tentunya, nah hal ini tuh sangat berpengaruh terhadap komunikasi kalian yang jadi nggak lancar. Kenapa? Ya karena tahu sendiri, ketika kamu sendiri suntuk gitu ya, tentu diganggu tuh kan kayak rasanya risih banget. Sama kayak dia, karena dia kan juga manusia, bukan Power Ranger ya, bukan robot. Jadi kayak ketika nih orang sedang banyak masalah, ya sudah, dia sedang merenung gitu ya.
memikirkan bagaimana solusi keluar dari masalah tersebut. Dan saat ini sebenarnya dia nggak nuntut apa-apa kok dari kamu. Yang dia inginkan tuh cuman ya rasa pengertian kamu. Karena ya nih orang tuh sejatinya udah tunduk sama kamu ya. Disuruh apapun tuh mau, asalkan jangan cebur ke got. Ya, kamu suruh apapun mau ya. Kamu suruh datang, kamu suruh perhatiin kamu ya, selepas dia dari masalah tuh dia nurut banget. Dan itu sebagai bukti bahwa orang ini tuh benar-benar sayang, mencintai kamu ya, tertarik sama kesederhanaan kamu. Udah pertahankan aja, nih orang tuh orang baik gitu ya. Jadi ya sangat sayang ya apabila nih orang tuh tidak dipertahankan. Cuman emang ya kamu tuh harus banyak ngerti gitu. Karena porsi pekerjaan kamu sama pekerjaan dia beda gitu. Jadi nih orang tuh nggak neko-neko gitu ya. Cukup kamu bisa ngerti aja, dia akan lebih bucin. Waduh ya. Bucin banget sama kamu. Kita lihat lagi, siapakah dia? Seseorang yang akan ngejar-ngejar kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan ngejar-ngejar kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan ngejar-ngejar kamu karena auramu. Aduh, ada 2 kartu nggak aku ambil ya karena nggak valid. Kita cek lagi, siapakah dia? Seseorang yang akan ngejar-ngejar kamu ya. Siapakah dia? Seseorang yang akan ngejar-ngejar kamu. Queen of Wands. Aduh ya. Nih orang tuh kayaknya sering banget ya curi-curi pandang, lirik-lirik kamu ya, senyum-senyumin kamu ya. Kamu sama dia tuh sebenarnya nggak jauh-jauh ya, dalam satu circle atau lingkungan yang sama. Cuman ya karena orang ini tidak memiliki rasa percaya diri untuk menyampaikan rasa cintanya kepada kamu, sehingga ya jatuhnya itu kayak dia hanya mencintai kamu dalam diam. Nah ya, tapi dari gerak-gerik dia ini terlihat kok gitu ya, bahwa orang ini tuh sangat sayang sama kamu, sangat terobsesi, ingin sekali memiliki dirimu ya. Tapi berhubung gitu ya, kayak mungkin ya kalian ini satu kerjaan yang sama. Kan ada juga gitu ya, dalam suatu perusahaan tuh kayak nggak ngebolehin gitu ya karyawannya tuh pacaran. Nah itu yang menjadi kendala terbesar dia, karena dia tidak ingin ya pisah dari tempat kerja dengan kamu. Ya, dia tidak ingin gitu ya terjadi apa-apa dengan karirnya kamu. Makanya kenapa ya, meskipun dia cinta sama kamu, tapi dia hanya mencintai kamu dalam diam. Dan di sini yang aku lihat tuh perlakuan dia ke kamu ini emang beda banget gitu ya, nggak kayak teman-teman yang lain ya. Kamu tuh diperlakukan spesial gitu ya, sering dibelikan mamam ya, sering dibelikan makan ya, sering dibelikan gorengan mungkin, aduh gorengan ya, sering dibelikan boba ya, atau mungkin diri kamu tuh sering banget ditraktir atau dianterin pulang sama dia. Nah ya, validasinya kurang apa lagi tuh, cuman kurang dia aja yang berani ya untuk mengutarakan isi hatinya. Dan beberapa di antara dia ya dia sebenarnya sangat terkiwir-kiwir sama kamu. Cuman ya, dia paham kalau beberapa di antara kamu tuh ada yang udah punya pacar gitu. Dia nggak mungkin dong ya jadi pelakor, jadi pembinor. Hello, apa kata dunia? Ya, makanya ya udah deh gitu, nggak apa-apa kok gitu ya. Aku mencintai kamu dalam diam. Yang penting kamu tahu ya, sama gestur tubuhku gitu, kalau aku tuh bener-bener mencintai kamu. Aduh ya, lebay. Dan di sini tuh nggak tahu kenapa ya, ketika nih orang liatin kamu tuh kayak bisa membawa energi baru di dalam hidupnya dia gitu. Kayak kalau dia natap kamu tuh semangat banget kerjanya gitu. Project-project dia tuh banyak yang goals. Waduh. Ya, kenapa? Ya karena dia ngeliatin kamu gitu ya. Dia curi-curi pandang ke kamu gitu. Bahkan ada juga gitu ya, di antara dia ini atasan kamu loh. Jadi atasan yang mencintai bawahannya karena nggak bisa membohongi perasaan dia sendiri bahwa aura kamu tuh mengandung ya pelet alami. Nah ya, padahal ya mungkin di antara kamu tuh pernah ngerasa, kenapa ya diri gue ini kayaknya biasa aja gitu, tapi kok banyak orang tuh yang ngelihat gue tuh terkiwir-kiwir. Bukannya sok percaya diri ya, hello. Bukannya kita ini kepedean, kagak. Tapi emang buktinya kayak gitu. Banyak orang tuh yang kayaknya demen, nyaman ya ketika deket sama kita. Nah itu nggak ada yang aneh dari kamu, karena diri kamu tuh ya mungkin punya leluhur ya. Punya leluhur dimana kayak leluhur kamu tuh bisa meningkatkan intensitas aura kamu. Lampu dong intensitas. Ya kayak gitu.
Dan di sini yang aku lihat ya, di antara dia ini juga terkadang tuh orangnya nggak jelas. Bukan nggak jelas sih ya, tapi emang dia orangnya suka cemburu buta. Dia suka nggak ikhlas dan nggak rela aja ketika ada teman-teman yang lain tuh deketin kamu gitu ya. Terutama ya mungkin lawan jenis kamu. Nah ya, ketika dia ngerasa cemburu ngelihat kamu tuh bagaikan kayak ngelihat musuh. Jadi kagak usah heran, kagak usah kaget kalau dia tiba-tiba berubah sikap. Artinya ada sesuatu hal yang menyakiti perasaannya. Mungkin saja ada tindakan yang membuat dia ini merasa cemburu dan sakit hati sama kamu gitu. Tapi jujur ya, kamu sama dia ini marahnya nggak bisa lamaan gitu ya. Paling 3 hari, paling lama seminggu atau 2 minggu, terus ya udah sapa-sapaan lagi ya, karena itulah emang garis takdir cinta kamu sama dia gitu. Dan di sini emang ya kayaknya tuh kayaknya ya kayaknya karena udah kecium nih aura-auranya ya, bau-bau terasi. Enggak ya, bercanda. Kayak tercium nih ya bau-bau auranya tuh, kayak dalam waktu dekat tuh ada yang nembak kamu ya, atau sebaliknya gitu ya. Ada yang ditembak-tembak nih, dor-dor ya, ditembak-tembak gitu ya diri kamu gitu, menyatakan isi hatinya. Nah, jadi siap-siap ya. Siap-siap tuh ya, ada udang di balik batu. Kita cek lagi. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam, bukan diam-diam, sorry ya. Siapakah dia? Seseorang yang akan ngejar kamu ya. Siapakah dia? Seseorang yang akan ngejar-ngejar kamu karena auramu. Waduh, ini tadi kebuka ya. Kita lihat terlebih dahulu. Siapakah dia? Tuh ya. Dia adalah seseorang yang saat ini sedang merenungi kesalahannya. Kenapa sih? Ya karena dia sering bikin salah terus sama kamu. Aduh ya, sampai-sampai tensi kamu naik ya, asam lambung kamu naik gitu ya, gara-gara dia terus gitu. Ya aku paham sih, diri kamu tuh sayang sama aku, kamu tuh terkiwir-kiwir ya sama auraku gitu. Tapi kalau kamu terus-terusan gitu ya bertingkah di belakangku dan menyakiti terus hatiku, ya udah gitu ya, lebih baik kita bubaran aja. Karena jujur gitu ya, yang suka sama gue tuh nggak cuma lo doang gitu ya. Kalau kamu terus-terusan menyiksa aku ya dengan tingkah pola kelakuan kamu, ya tidak menutup kemungkinan gue bakal move on dari dirimu, kucrut. Nah ya. Dan aku tuh ngerasa ya bahwa orang ini tuh tidak ingin ya berpisah dari dirimu. Makanya kenapa ya dia saat ini tuh sedang merenung, sedang jaga jarak denganmu, sedang mengintrospeksi diri apa yang harus dia perbaiki. Dan semua itu dia lakukan karena dia tidak ingin mengakhiri hubungan ini dengan kamu. Jadi kayak pengennya dia tuh lanjut gitu. Cuman ya aneh aja gitu, lanjut ya, tetap lanjut gitu. Tapi nih orang nggak ada effortnya buat berubah gitu. Nah makanya di sini kenapa gitu, kamu tuh saat ini sedang uring-uringan sama dia. Kamu tuh kayak ngasih dia suatu pembelajaran agar kedepannya orang ini tuh mau berubah gitu, nggak nyepelekan kamu gitu ya, nggak sering menguji kesabaran kamu ya. Dan yang paling penting tuh adalah keseriusan dia. Karena jujur aja ya, di antara dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh lebih suka mentingin orang lain, lebih suka mentingin teman-teman dia ketimbang kamu gitu ya. Coba gitu ya, ketika kamu yang minta gitu ya ketemu sama dia tuh ya, drama dia itu udah berlembar-lembar gitu ya. Tapi ketika temen dia yang ngajak-ajak dia nongkrong gitu, udah ya langsung gercap ya, langsung gaspol. Jadi kayak diri kamu tuh merasa nggak ada harganya di mata dia gitu ya. Seberapa buruk sih aku di mata kamu gitu ya. Kok ya kesannya tuh kayak kamu tuh lebih milih teman-teman kamu ya ketimbang diriku. Padahal hello gitu ya, buka mata lo ya. Gue ini adalah pasangan kamu gitu. Tapi kenapa kamu lebih memprioritaskan orang lain ya ketimbang pasangan kamu sendiri, kadal. Ya, sampai capek gue ya ngomongnya. Dan di sini ya beberapa di antara dia tuh kayak saat ini udah mulai ya menemukan jati dirinya dia gitu. Makanya kenapa dia benar-benar merenung dan mengintrospeksi diri ya. Akhirnya dia sadar gitu bahwa selama ini gitu ya, meskipun dia sayang sama kamu ya, tapi ketika cara dia memperlakukan kamu yang salah, ya udah secita-cintanya dia ke kamu, kamu bakal ngerasa bete dan bosan gitu. Kenapa? Ya udah, cinta tuh harus bisa dibuktikan, harus bisa mengimbangi pasangannya ya, dan harus tahu apa yang dia
apa yang diinginkan oleh kamu. Nah, kalau dari 4 aspek itu aja dia kagak ngerti, ya udah hubungan kamu tuh jadinya blunder gitu. Dan saat ini emang yang aku lihat tuh nggak cuma dia aja yang kangen sama kamu ya. Kamu pun juga kayaknya kelihatan tuh ya dari aura energinya. Kamu juga sebenarnya tuh bingung ya, kayak merindukan dia juga. Cuman ya hello gitu, gue juga jaga gengsi gitu, siapa yang salah ya dan siapa yang mau memulai gitu. Masa iya gitu ya dia yang salah terus gue yang mulai hubungi dia duluan, kagak mungkin gitu. Makanya di sini meskipun kamu juga kangen sama dia, tapi kayak kamu tuh emang sengaja gitu ngebiarkan ya, biar orang ini tuh ada effortnya ya, ada keinginan untuk memulai meminta maaf atau menghubungi kamu terlebih dahulu gitu. Karena kalau dibiarin gitu nih orang tuh makin kurang asem ya. Kita cek lagi guys ya. Siapakah dia seseorang yang akan ngejar-ngejar dirimu? Aduh ya, siapakah dia seseorang yang akan ngejar-ngejar dirimu? Siapakah dia seseorang yang akan ngejar-ngejar kamu? Ada 2 kartu, nggak kita ambil ya, kita cari yang paling strong. Siapakah dia seseorang yang akan ngejar-ngejar kamu ya, karena terkiwir-kiwir sama aura kamu. Oke, kita lihat dulu ya. Wow. Beberapa dari kamu tuh saat ini ya sedang berdealing sama seseorang yang usianya lebih muda daripada kamu. Aduh ya, daun muda atau berondong nih gitu ya. Awalnya kamu tuh sempat ngerasa ragu sama dia gitu, tapi setelah orang ini berkata jujur dan berterus terang kepada kamu ya, bahwa dia benar-benar tertarik ya sama aura kamu ya, tertarik sama kesederhanaan dan kebaikan kamu, sehingga diri kamu tuh merasa yakin bahwa orang ini benar-benar tulus mencintai kamu gitu. Karena jujur aja ya, diri kamu tuh saat ini tidak mudah mencintai. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya gara-gara gitu ya kelakuan kadal-kadal mantan kamu tuh yang sering banget gitu ya bikin kamu jadi terkena trauma. Nah ya, tetapi ya setelah dia benar-benar bisa membuktikan kepada kamu ya bahwa dia ini nggak sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu, sehingga membuat diri kamu yang awalnya ragu jadi percaya. Nah ya, dan nggak cuma itu aja, nih orang tuh emang sifatnya manja banget. Aduh ya, kalah aja kalau sama anak PAUD gitu ya, kalah aja ya kalau sama anak-anak yang masih TK. Karena ketika dia ketemu kamu tuh kayaknya gitu, nih orang tuh manja banget gitu ya, pengennya nempel terus ke kamu, dielus terus ya, pengennya dielus-elus terus sama kamu, dipeluk-peluk, aduh dipegang-pegang, aduh apanya ya dipegang. Ya kayak gitu ya, pengennya dipuk-puk terus gitu. Dan di sini emang gitu ya, kamu tuh nggak usah berekspektasi terlalu tinggi sama dia gitu. Karena menurut aku ya nih orang tuh lebih nyaman dimanjakan daripada daripada dia memanjakan kamu. Dan dia ini juga termasuk orang yang lebih suka diperhatiin deh daripada memperhatikan kamu. Ya memperhatikan kamu iya sih, tapi di awal doang ya, di awal kenal gitu. Tapi saat ini gitu ya, bukan dia nggak cinta, tidak ya, melainkan emang ya prioritas orang ini tuh sejatinya dia kurang kasih sayang. Nggak tahu tuh ya, dia terlahir ya terlahir dari apa ya, terlahir dari batu atau gimana gitu. Karena yang aku lihat kayak masa lalu dia ini kurang banget ya mendapatkan apresiasi dari kedua orang tua dia. Mungkin dia jarang dipuji ya, mungkin dia jarang di-applause ya, mungkin dia jarang dikasih perhatian gitu ya, karena pendidikan orang tuanya ini kayak terlalu otoriter banget. Nah makanya kenapa gitu ya, dia ini selalu caper ya. Dia selalu cari perhatian terus ya sama seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Nah makanya kamu nggak perlu shock ya, kamu nggak perlu kaget, emang bawaan dia udah kayak gini. Dia lebih nyaman ketika kamu perhatiin gitu ya. Terus
beberapa di antara dia ini juga orangnya tuh gengsian gitu ya. Aduh, gengsinya gede gitu. Ya udah tahu gitu ya bahwa nih orang tuh bener-bener bucin, sayang sama kamu ya. Tapi dia selalu bersikap gengsi gitu. Dia kayak seolah-olah tuh nggak mengakui gitu bahwa seolah-olah tuh dia yang sebenarnya kejar-kejar kamu gitu. Tapi giliran ditanya, nggak tuh, kayaknya kamu yang kejar-kejar gue. Aduh ya, seperti itu. Karena dia orang yang mempunyai rasa gengsi yang sangat besar gitu. Dan saat ini emang yang aku lihat tuh ya, hubungan ini tuh sebenarnya hubungan yang sangat indah ya, asalkan ya kalian berdua sama-sama saling mengerti satu sama lain gitu. Dan kalau kamu tanya perasaan dia ke aku tuh gimana, bukan ke aku ya. Nanti pelakor dong ya, ke kamu maksudnya ya. Ke kamu tuh kayak gimana sih? Ya intinya tuh yang aku lihat gitu ya, perasaan dia ke kamu tuh kayak tidak bisa diucapkan ya sama kata-kata gitu, karena orang ini yang tahu batasan ya bagaimana perasaan dia ke kamu yang begitu dalam. Karena jika dilihat tuh kayak ya udah, rasa cinta dia ke kamu tuh infinity banget, tak terbatas gitu, tidak bisa diutarakan lewat ucapan. Oke. Kita coba lihat dulu ya siapakah dia seseorang ya, sesak napas sekali ya. Kita lihat ya siapakah dia seseorang yang akan ngejar-ngejar dirimu ya. Siapakah dia seseorang yang akan ngejar-ngejar kamu dan akan tunduk padamu. Oke, wow, di sini ada kartu The Empress. Kelihatan ya, udah menyala abangku. Energinya ya. Jika dilihat dari energinya ya, dia ini adalah seseorang yang sepertinya lagi deket-deketnya sama kamu saat ini gitu. Ya emang di antara kalian tuh ada juga yang belum pernah ketemu ya secara langsung gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, selama kalian berkomunikasi kayak kamu tuh merasakan adanya chemistry kuat bahwa orang ini tuh bener-bener ingin memperjuangkan kamu sebagai masa depan hidupnya dia. Nah ya, karena nih orang tuh serius banget sama kamu gitu. Meskipun nih gitu ya, kalian berdua ini masih belum pernah ketemu satu sama lain, tapi jujur aja gitu ya, nih orang tuh kayaknya merasa nyaman ketika dia dekat di samping kamu gitu ya. Terus ya, aku tuh ngerasa ya di antara dia tuh saat ini ya, dia kayak nggak minta yang aneh-aneh ya dari diri kamu. Karena emang saat ini obsesi dia itu bukan untuk kesenangan lagi gitu. Mungkin ya 5 tahun yang lalu bolehlah gitu ya, dia cari pacar tuh hanya sebagai seneng-seneng doang. Tapi saat ini seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia dia, yang aku lihat tuh kayak dia pengen bener-bener mencari hubungan yang sangat berkualitas ya. Hubungan yang bener-bener bisa untuk jangka panjang. Karena saat ini ya, carinya dia bukan cari pacar lagi, melainkan ya, melainkan dia cari pendamping hidup gitu. Cuman di sini emang ya, kamu tuh harus banyak-banyak ngerti sama dia, karena dia ini tipikal orang yang memendam ya. Jadi kalau kamu nggak peka ya, dia nggak bakal cerita gitu. Karena dia ini tipikal orang yang suka memendam gitu ya. Misalkan ketika ada sesuatu hal yang tidak dia sukai dari kamu, dia nggak bisa transparan ya, dia nggak bisa cerita gitu, cuma diem-diem baik gitu ya, kayak orang ketempelan gitu. Ya, terus ketika dia cemburu sama kamu, ya udah, dia tidak bisa mengatakan ya bahwa dia cemburu sama kamu, tapi dari sikap dia ke kamu ya, yang tiba-tiba dingin ya, tiba-tiba ogah-ogahan diajak bicara, tiba-tiba balas chatnya pun lemot ya, itu tandanya ada sesuatu hal yang mungkin saja membuat dia itu ngerasa cemburu dan terluka. Cuman karena dia bukan orang yang ekspresif, jadi ya udah gitu ya, nih orang tuh kayak bersikap kayak orang ketempelan gitu ya, cuek, dingin gitu, diem gitu ya, disapa pun kayak merasa ogah-ogahan ya. Terus di sini yang aku lihat tuh, kamu pun juga sepertinya ngerasa nyaman banget sama dia. Nggak tahu ya, kayaknya kalian berdua ini yang sama-sama saling kepelet gitu. Jadi nggak cuma dia aja yang kepelet sama kamu, tapi kamu pun juga kayaknya kepelet sama dia. Karena nggak tahu ya kenapa, kayak bawaannya dia itu berkarisma banget gitu. Nih orang tuh kayaknya berwibawa gitu. Nih orang juga apa ya, dalam artian tuh bisa banget membuat diri kamu tuh merasa nyaman dan bahagia gitu ya. Terus juga wow ya, di mata dia kamu tuh sangat pohai.
Ya, di mata dia kamu tuh seksi banget gitu ya. Makanya kenapa gitu ya, kayak pengennya dia tuh aduh ya selalu banget gitu ya, ketika dia teleponan sama kamu tuh terkadang suka banget ya bahas yang vulgir gitu ya, yang sifatnya tuh vulgar banget. Karena nih orang juga ya sangat ya gairah dia tuh sangat liar gitu ya, kayak kuda liar. Ya, bergairah banget gitu ya, ketika dia telepon nama kamu tuh kayaknya aduh ya larinya tuh ke situ terus gitu. Padahal gitu ya, diri kamu tuh sampai kayak ngerasa bosan, kenapa sih gitu ya, ini orang tuh kayaknya bahas tuh ya, kalau kamu pakai baju ini sayang kayaknya seksi deh gitu ya, aduh seksi banget gitu ya. Terus kalau kamu pakai kayak gini gitu ya, waduh kelihatannya tuh makin bikin aku beringas. Wah, beringas ya, beringas. Waduh. Kita cek lagi di sini untuk bottom decknya ya. Kita lihat siapakah dia, seseorang yang akan kejar-kejar kamu. Aduh, siapa lagi nih? Ntar ya, aku lihat terlebih dahulu. Oke, ya. Aku tuh ngerasa ya, dia adalah seseorang yang saat ini tuh sedang bisa bikin ya diri kamu, aura kamu tuh jadi tersenyum-senyum. Aduh ya, kenapa? Ya karena dia adalah seseorang yang emang idaman banget bagi dirimu ya. Intinya tuh kayak apa yang nempel di dalam dirinya dia ini sesuai dengan speknya kamu. Nah, sesuai gitu ya dengan apa yang kamu inginkan. Makanya kenapa ya, di sini di antara kamu tuh kayak merasa senyum-senyum terus ya ketika kamu membayangkan dia, ketika kamu chattingan sama dia, ketika bercandaan sama dia. Cuman ya di sini kamu harus hati-hati karena yang aku lihat tuh kamu ini masih belum sepenuhnya mengenali sisi terdalamnya dia gitu. Padahal dalam suatu hubungan ya, perkenalan di awal tuh kamu harus cek dulu ya. Kamu harus tahu ya apa sisi buruknya dia. Kenapa begitu gitu? Kenapa begitu, Kak? Ya. Gini ya. Dengan kamu ya mengetahui sisi kekurangannya, maka suatu saat kamu tidak akan kecewa ketika melihat sisi kelebihannya. Nah, begitu pula juga sebaliknya. Ketika kamu ya terlalu melihat dia yang baik-baiknya aja ya, ketika suatu saat dirimu ya melihat sisi kekurangannya. Nah, ya diri kamu tuh akan langsung ilfil, akan langsung kecewa. Nggak cuma itu aja, ada perasaan nggak terima gitu ya. Perasaan berubah lah, perasaan yang ini gitu ya, Catwoman kali berubah gitu ya. Karena ya itu tadi, cintailah seseorang dari sisi kekurangannya, maka suatu saat kamu akan terkagum-kagum ketika melihat kelebihannya. Begitu pula juga sebaliknya ya. Ketika kamu terlalu mencintai seseorang hanya dari sisi kelebihannya saja, maka nggak usah heran ya apabila suatu saat diri kamu tuh akan merasa kecewa ketika melihat kelemahannya ya, kelemahan atau kekurangannya seperti itu. Dan di sini alright, alright ya. Kapan gue alright? Kita lihat lagi di sini ya, kita cek dulu. Aku akan coba lihat ya bagaimana energi dia. Bagaimana energi dia saat ini, seseorang yang kepincrut. Kepincrut ya, yang terkiwir-kiwir sama kamu. Aduh ya, kita lihat bagaimana energi dia, seseorang yang ya akan ngejar-ngejar kamu. Bagaimana energi dia sekarang? Energi dia sekarang, wow, menarik ya. Beberapa dari dia ya, saya merasa kayaknya dia udah punya pasangan ya. Jadi antara kamu dan dia saat ini sepertinya sedang terjebak dalam kisah hubungan cinta segitiga ya. Dan di sini ya, jangan pernah memposisikan diri kamu sebagai pelakor. Ya emang iya sih. Enggak ya. Dalam artian tuh gini ya. Karena orang ini tuh sebenarnya sudah tidak merasa nyaman dengan hubungan lama dia. Tetapi karena mungkin ya, ada yang bertahan karena anak, ada yang bertahan karena mungkin ya harta gono gini, sehingga ya udah gitu ya, mau nggak mau tuh dia masih tetap ya mempertahankan rumah tangganya meskipun hati dia sudah jatuh ke tangan kamu gitu. Dan dia bertahan bukan karena cinta kok, tenang aja ya, nggak usah OVT, nggak usah overthinking. Karena jujur aja ya, perasaan dia ini ya itu larinya ke kamu ya, perasaan dia ini kuatnya ke kamu. Jadi alasan dia bertahan ya karena yang aku sebutkan tadi, mungkin karena anak ya, mungkin karena pembagian harta warisan.
Harta gono gini kayak gitu. Makanya ya udah deh gitu, aslinya gue udah nggak cinta, tapi gimana lagi gitu ya, gue harus bisa seromantis mungkin di depan anak-anak gue gitu ya, jangan sampai gitu ya kelihatan berantem nggak harmonis gitu ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimanakah energi dia saat ini? Oke. Capek sih ya. Aku lihat diri kamu yang capek bukan dia. Kenapa? Ya karena hubungan ini tuh masih belum jelas alurnya gitu. Dibilang kalian pacaran, tapi dia tidak pernah sedikit pun peduli dan memperhatikan kamu. Tapi ya dibilang bukan pacar, kalian berdua ini masih ada ikatan gitu. Dia pun juga ketika masih butuh ya, ketika dia minta bantuan juga larinya ke kamu. Ini orang juga gak jelas gitu ya, dasar lo kadal gitu ya. Kenapa ya lo tuh sok perhatian sama gue ketika diri kamu tuh ada butuhnya doang gitu ya. Dan di saat diri kamu sudah menerima ya apa yang kamu inginkan, udah ya muncul lagi sifat kadal kamu yang hilang-hilangan, ghosting-ghostingan. Ya udah capek, udah hafal energinya ya. Terus juga ini orang ya di awal tuh terlalu memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi ya di dalam hubungan ini ya. Jatuhnya kenapa? Ya kamu terlalu mengharapkan ekspektasi tersebut. Padahal secara kenyataan ya, secara kenyataan nih gitu, nih orang tuh kayak ya nggak bisa membuktikan gitu ya, tidak bisa membuktikan seriusnya ya, justru malah terlihat menggantungkan dirimu ya. Emang gue pepaya gantung ya, kayak gitu, digantung terus dirimu. Padahal kayak kamu tuh nggak ada niatan buat memanfaatkan dia. Kamu juga tidak pernah membahas kekurangannya gitu. Nih orang emang banyak minusnya ya. Udah banyak minusnya, diminus-minusin lagi gitu. Tapi kamu juga tidak pernah menghujat dia. Kamu seolah-olah itu ya menasehati dia pun juga dengan nada-nada yang lembut. Tapi gitu, giliran dia yang menasehatin kamu, waduh ya, bukan lagi. Diri kamu dihujat mati-matian gitu, disalah-salahkan sama dia, dipojokkan sama dia. Udah ya, gue udah kenyang sama hujatan kamu gitu. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia saat ini ya? Bagaimanakah energi dia saat ini? Bagaimanakah energi dia saat ini? Kita cek terlebih dahulu. Oke, wow ya, ada yang mau ketemuan nih. Ya. Karena yang aku lihat dalam waktu dekat ada seseorang ya yang saat ini sedang berdealing sama kamu, sedang merencanakan pertemuan dengan kamu. Aduh, pas banget harinya ya. Mungkin dia ingin ngajakin kamu malam mingguan, mungkin dia ingin ngajakin kamu private dinner ya, atau mungkin bisa juga ya dia pengen ngajakin kamu ke puncak ya. Ke puncak mana tuh? Puncak Bogor. Puncak Batu ya, puncak mana tuh ya, puncak-puncak pokoknya, karena nih orang suka yang puncak-puncak gitu ya. Jadi ada yang ingin mempersiapkan pertemuan itu gitu. Tapi jujur gitu ya, meskipun kamu sayang sama dia ya, tapi terkadang diri kamu tuh ada perasaan bosennya sama nih orang gitu. Karena jujur aja nih orang tuh kayak orangnya monoton gitu ya. Nih orang tuh tidak akan bicara kalau tidak ditanya. Nih orang juga tidak bakal aktif gitu ya kalau tidak kita yang motivasi gitu. Jadi nih orang tuh kayak jalannya lurus-lurus aja, lempeng-lempeng doang ya. Makanya terkadang kenapa diri kamu tuh kayak ngerasa bosan gitu, kayak ngerasa apa sih gitu ya yang harus diperbaiki dari hubungan ini. Kayaknya gue nggak ada yang salah deh, kayaknya lu yang nggak beres. Kayak gitu ya. Kita cek lagi di sini ya, kita cek dulu bagaimana energi dia sekarang. Bagaimana energi dia sekarang? Aduh ya, kelihatan tuh. Oke. Jadi energi dia sekarang, apapun yang terjadi, sebesar apapun masalah yang terjadi di dalam hubungan ini, dia berharap bahwa kamu dan dia bisa melewati segala fase yang terjadi di dalam hubungan ini tanpa harus meninggalkan satu sama lain. Senyum-senyum nih. Ya, karena jika dilihat ya, ini orang tuh udah sayang banget sama kamu. Ya, ini orang yang aku lihat ya, apapun
yang kamu mau, dia selalu mengusahakan yang terbaik buat kamu, ya. Tapi ya, selagi kamu tidak mengecewakan dia, orang ini akan menjaga komitmen dia denganmu, ya. Tetapi sebaliknya, sekali saja kamu mengecewakan, kamu bakal butuh effort banget untuk mengembalikan trust, ya, atau rasa kepercayaan dia kepada dirimu. Nah, ya. Makanya nih ya, bagi di antara dia gitu, yang mungkin selama ini tiba-tiba dulu tuh dia baik banget gitu, tapi saat ini kayaknya ada yang kurang, ya, kayak ada yang rasa ada sesuatu hal yang hilang dari dirinya dia. Coba yuk ya, kita introspeksi diri dulu gitu ya. Mungkinkah ya ada suatu kesalahan yang telah membuat ya rasa trust dia ke kamu tuh jadi hilang gitu ya. Coba di introspeksi dulu. Nah, apakah dia akan selamanya seperti ini? Tidak, ya. Cuman di sini kamu harus effort, harus bisa ngebuktikan kepada dia bahwa kamu tuh tidak akan mengulangi kesalahan yang membuat dia marah dan kecewa kepada kamu lagi. Nah, ketika kamu ya berhasil membuktikan kepada dia, niscaya, wow, niscaya ya, ya dia akan percaya lagi sama kamu, gitu. Cuman kayaknya nggak usah kecewain dia lagi deh gitu, karena sayang banget nih, orang tuh udah sedalam itu loh sama kamu gitu, dan kalian juga sepertinya sudah berjalan sejauh ini ya. Nah, lihat lagi bagaimana energi dia sekarang. Oke. Wow, ada yang curiga terhadap kamu ya. Makanya di sini kenapa kamu dan dia tuh saat ini lagi bentrok, kayak lagi ada perang batin. Ya karena kamu dicurigain sama dia gitu. Kamu dituduh melakukan apa yang tidak kamu lakukan gitu. Nih orang jatuhnya tuh kayak jadi protek banget gitu. Ya, kamu kesini dicurigain, di sana di sana ya dia curigain kamu gitu. Padahal gitu ya, kamu nggak berkaca. Biasanya orang yang curiga ya, itulah pelakunya gitu. Karena dia menganggap bahwa ya diri kamu tuh sama kayak dia gitu. Atau mungkin dia selalu berprasangka buruk gitu sama kamu karena dia sering banget melakukan yang dia tuduhkan. Nah, ya makanya di sini kamu harus selektif ya. Coba belajar jadi detektif ya. Jangan-jangan gitu nih orang curiga sama kamu ya karena dia sendiri pelakunya. Nah, ya. Makanya di sini dicek-cek dulu ya, dilihat-lihat dulu. Kita cek lagi di sini bagaimana energi dia. Kita cek dulu energi dia. King of Silks. Oke. Bentar ya, aku lihat dulu. Aku tuh ngelihat ya, ada sesuatu hal yang pengen dia bicarakan saat dia ketemu kamu. Ya, ini tuh menyangkut apa sih gitu? Karena yang aku rasakan, mungkin kamu nggak paham ya, bahwa seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu tuh ada unek-unek gitu ya. Tapi dia nggak bisa disampaikan via handphone ya. Dia nggak bisa menyampaikan via chat. Jadi kayak ya udah gitu ya, aku akan ngomong sama kamu terkait apa yang aku pendam saat ini ketika aku ketemu kamu secara langsung. Nah ya, cuman apapun yang terjadi ya, menurut aku tuh jangan pernah menyelesaikan masalah dengan emosi, karena yang nyesel sendiri nanti kamu gitu ya. Makanya di sini kayak sebisa mungkin ya kamu harus bisa ngehandle gitu ya, kayak apapun mungkin kritikan dari dia, udah jangan denial gitu, terima aja gitu, karena kritikan adalah sifatnya untuk membangun gitu. Dan aku yakin sih bahwa orang ini tuh tidak ingin gitu ya bicara emang via telepon, karena nanti takutnya itu justru malah bikin salah paham. Nah, dia cari momen yang pas gitu ya, dimana saat dia ketemu sama kamu, dia akan berkata jujur gitu, yang sebenarnya apa sih unek-unek dia gitu ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung aja silahkan klik ya link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke sayang ya. Sampai jumpa dulu ya di video selanjutnya. Bye-bye.